minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama yang harus kita utamakan, marilah kita panjatkan puja serta syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpah kasih sayangnya kita mampu melaksanakan salat zuhur berjamaah di tempat di mushola di sarung yang penuh berkah ini. Amin. Amin. Salawat bertawakan salam tidak lupa dan luput kita curahkan kepada baginda kita, yakni habibina wa syafi'ina wa duhrina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takbir. Allahu akbar. Takbir. Insyaallah kita akan menghadapi presiden di 2024. Musuh presiden dong. Oh iya. Oke. Alhamdulillah kita selalu diberi kekuatan, diberi kesehatan. Mari kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini saya menggantikan Ustadz Dika. Sebenarnya beliau yang harusnya berdiri di antara kalian semua, berhubung lagi ada halangan, jadi saya akan menggantikannya. Siap. Saya akan mengambil tema tentang Pemilu. tentang manfaat 5 perkara sebelum 5 perkara. Wih, biasa aja. Kayak judul aku tadi. Igtanim khomsan qabla khomsin. Ngoblam. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Apa itu? Yang pertama adalah sababaka qabla haramika. Yang artinya adalah mudamu sebelum masa tuamu. Manfaatkan muda kalian untuk beribadah. Manfaatkan mencari nafkah. Manfaatkan di usia mudamu untuk beribadah dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita muda, kita mampu melaksanakan segalanya. Kalau misalnya udah tua, kita sulit untuk beraktivitas, untuk sulit produktif. Maka manfaatkanlah di masa mudamu, perih-perih dulu, ya, perih-perih dulu di masa muda, maka insya Allah di masa tuanya akan ya, enggak dong, ya, kalau istilahnya itu, ya, berenang-renang ke tepian, berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, bermehek-mehek dulu, bersusah-susah dahulu, baru meninggal, baru mujur kemudian. Kalau pakai M? Iya. Jadi manfaatkan mudamu. Ya, selagi kita muda ini kita masih diberi kekuatan, diberi kekencengan, ya, kenceng otot, ya, semangat otot. Anak bontot. Kemudian otaknya masih panas-panasnya. Cari sparring partner. Kayak pernah dengar tuh? Iya, cari sparring partner. Berlomba-lombalah dalam kebaikan ketika kita masih muda. Yang kedua yaitu wasihataka qabla
saqamika, yang artinya adalah sehatmu sebelum sakitmu. Lagi sehat-sehatnya kita rajin ibadah, karena kalau udah sakit kita jadi apa? Kalau sakit kita kenapa? Basah. Ya, kalau kita sakit kita kurang leluasa. Kurang leluasa, kita pasti ada excuse. Ya, ada pengecualian. Ya, makanya ketika kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita manfaatkan. Ya, ketika sehat kita perbanyak amalan, banyak pekerjaan yang bernilai, yang ada value-nya. Ya, yang ada value. Gitu. Kemudian yang ketiga yaitu wagina maka qabla faqrika. Manfaatkan kayamu sebelum datang miskinmu. Ya. Manfaatkan uang kita untuk bersedekah. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Karena sejatinya harta yang kita miliki ada jatah untuk orang-orang yang membutuhkan. Jangan juga nunggu kaya buat bersedekah. Ketika kita masih diberi kecukupan, kita bersedekah. Jangan merasa tidak cukup sehingganya orang-orang lain tidak diberi makan. Padahal banyak banget orang yang di sekitar kita, di lingkungan kita masih banyak orang yang membutuhkan. Jadi manfaatkanlah hartamu untuk berjihad kepada Allah. Kemudian yang keempat yaitu wa faragoka qabla saglika, yaitu waktu luangmu sebelum waktu sempitmu. Banyak waktu tapi tidak dimanfaatkan. Dia terlena oleh waktu. Said Bang Martin, kamu yang ngatur waktu, jangan kamu yang diatur oleh waktu. Tuh. Say Bang Martin. Bang Martin say. Jadi ketika kita masih muda, ya apalagi waktunya baik yang kosong, kita manfaatkan. Karena waktu kosong itu, waktu kosong duit di kantong itu bakal merusak. Maka perbanyaklah untuk berbuat kebaikan. Jangan sampai ada di benak kita, di pikiran kita hal-hal yang kotor, negatif. Gitu. Makanya selalu isi dengan hal-hal yang positif. Jangan sampai ada ide kotor yang masuk dalam pikiran kita. Astagfirullah. Yang terakhir yaitu wa hayataka qabla mautika. Hidupmu sebelum datang matimu. Selagi hidup perbanyaklah amalan. Ya, perbanyaklah amalan-amalan yang semestinya kita lakukan. Amalan yang selagi kita hidup, selagi napas masih ada di ruh, masih ada di dalam jasad, selagi ruh masih bersemayam di tubuh kita, ya masih betah nih, belum ditarik kontraknya. Kita di dunia itu kan kontrak, ya, ya sebelum jatuh tempo. Kita nanti sudah ditulis di Lauhul Mahfuz nanti. Ya, jadi umur kita, kehidupan kita, maka kita jaga, kita rawat, karena amalan kita selama hidup ini akan
dipertanggungjawabkan. Mulutnya digunakan buat apa, hidungnya digunakan buat apa, kepalanya digunakan buat apa, tangannya digunakan buat apa, kaki untuk melangkah kemana, itu akan dipertanggungjawabkan. Gitu. Baik, mungkin materi yang bisa saya sampaikan itu aja. Bila mana ada yang salah, itu datangnya dari saya sendiri. Bila mana ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.